Semua, perkenalkan, nama saya Monica Ingrini dari KKN PPM UGM Cangkringan B, periode 2, akan memperkenalkan bagaimana cara pembuatan lilin aromaterapi. Mari cek alat dan bahannya. Pertama-tama, mari kita rekatkan sumbu lilin menggunakan lem tembak yang telah dicairkan atau dapat juga menggunakan lem UV. Rekatkan sumbu lilin kepada dasar wadah kaca seperti yang terlihat pada video. Direkatkan dan ditekan-tekan agar kuat. Jika wadah yang digunakan besar, kita dapat menggunakan 2 atau lebih sumbu lilin, dapat ditaruh di tengah, ataupun dapat menyesuaikan dengan keinginan dan besarnya wadah yang digunakan. Setelah itu, masukkan sumbu lilin ke dalam stik es krim yang telah dibolongi tengahnya. Hal ini bertujuan agar sumbu lilin tetap tegak ketika dimasukkan cairan lilinnya, seperti pada video. Nah, tahap selanjutnya kita akan melakukan penimbangan terhadap bahan utama kita, yaitu soy wax. Tapi kita akan melakukan perhitungan sebagai berikut. Pertama, kita akan melakukan perhitungan terhadap berat soy wax, di mana berat wadah dibagi dengan 110%. 110% itu dari mana? Yaitu 100-nya merupakan berat soy wax yang dapat ditampung oleh wadah kita, dan 10%-nya merupakan berat essential oil-nya. Berarti 110% adalah 100% dari berat soy wax dan 10%-nya berat essential oil-nya. Nah, berarti berat soy wax-nya, tadi saya telah melakukan penimbangan gelas yang kita gunakan, yaitu 306 gram. Maka berat soy wax-nya 306 gram dibagi 110 gram menghasilkan 278 gram. Nah, kita selanjutnya akan menghitung berat essential oil yang kita butuhkan dengan cara berat wadah dikurangi dengan berat soy wax yang telah kita hitung, yaitu 306 gram dikurang 278 gram akan menghasilkan 28 gram. Seperti itu. Nah, akan tetapi karena keterbatasan alat dan bahan yang ada, kita akan membuat essential oil yang menghasilkan 125 gram. Maka dari itu, setelah dihitung, berat soy wax yang dibutuhkan yaitu sebanyak 113 gram. Nah, kita lakukan penimbangan hingga 113 gram ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kita timbang perlahan-lahan, dan tentu saja harus hati-hati agar tidak tumpah-tumpah dan tidak berserakan seperti pada video. Dan semakin baik pula kita memanfaatkan bahan-bahannya lebih maksimal, jadi tidak ada yang terbuang-buang. Nah, sudah 113 gram ya. Tahap selanjutnya, kita akan menyalakan kompor dan letakkan wadah berisi air
Airnya secukupnya aja, asalkan soy wax-nya dapat dipanaskan dan tidak mengapung bergerak-bergerak. Nah, wadah yang telah terisi soy wax tadi kita letakkan di tengah-tengahnya, seperti pada video. Nah, setelah itu kita aduk agar mencapai suhu 160 derajat Fahrenheit atau sama dengan 70 derajat Celcius menggunakan termometer. Jika tidak ada termometer, Bapak Ibu semuanya dapat mengira-ngira dengan memastikan suhu air tidak hingga mendidih, seperti itu. Nah, kita harus melakukan pengukuran soy wax secara berkala dan juga pengadukan secara berkala. Suhunya terus naik 80-90 derajat Fahrenheit dan kita akan terus melakukan pengadukan hingga soy wax larut semuanya. Kita aduk. Nah, agar mempermudah mengaduk, termometernya kita taruh dulu ya Bapak Ibu. Lalu kita aduk. Nah, seperti pada video, dilakukan pemanasan secara tidak langsung terhadap soy wax. Hal ini bertujuan agar soy wax yang digunakan tidak langsung terkena oleh panas, sehingga tidak juga mudah meleleh, karena ada kecepatan yang sangat cepat untuk meleleh ini dapat merusak karakteristik dari bahan soy wax yang digunakan. Makanya dilakukan pemanasan secara tidak langsung, yaitu menggunakan panci dan air. Setelah beberapa saat, dapat dilihat, wow, suhunya sudah akan mencapai yang kita mau. Nah, itu sudah 130-an. Nah, sebentar lagi kita tunggu ya, hingga 160-an, lalu akan kita angkat. Nah, berikut merupakan soy wax yang telah mencair sepenuhnya dan tadi juga telah diukur 160 derajat Fahrenheit. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita melakukan penimbangan terhadap essential oil. Essential oil yang digunakan yaitu sebanyak 10 hingga 11 gram. Tetapi, jika dilihat dari penimbangan pada video berikut, jumlah essential oil yang terdapat yaitu hanya ada 9 gram. Hal ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Hanya saja, aroma yang kita inginkan tidak akan semerbak atau seharum yang jikalau kita menggunakan 10 gram. Nah, setelah itu, pastikan soy wax yang akan kita campurkan dengan essential oil ini sudah dingin ya Bapak Ibu semuanya. Kita campurkan, kita tuangkan perlahan-lahan agar tidak tumpah-tumpah dan essential oilnya masuk seluruhnya. Ya, kita aduk. Kita tumpahkan. Aduk agar tercampur rata essential oil dan soy wax-nya. Jadi wangi harumnya tuh merata di setiap sisi lilin yang akan kita gunakan. Sebelum kita tuangkan ke wadah, pastikan soy wax telah mencapai suhu 120 derajat Fahrenheit atau yang setara dengan 50 sampai dengan 60 derajat Celcius. Jika Bapak Ibu sekali lagi tidak mempunyai termometer, dapat menggunakan telapak tangan sekiranya saat dipegang sudah tidak terlalu panas atau tidak membuat rasa melepuh di tangan. Nah, setelah sudah, kita tuangkan soy wax yang telah dicampurkan dengan essential oil ke dalam wadah kaca. Diusahakan ketika menuang menggunakan gerakan memutar. Hal ini bertujuan agar soy wax yang tertuang merata. Jikalau kesulitan, dapat menggunakan tangan dan sticknya dipasang lagi ketika sudah dituang memutar seperti itu. Nah, ini masih ada sisa, kita tuang lagi secara perlahan hingga soy wax dan essential oilnya sudah habis tertuang. Nah, setelah itu kita diamkan hingga larutan ini mengeras dan menjadi lilin.
Setelah lilin mengeras, akan terbentuk seperti ini dan kita akan melakukan pencopotan stik es krim dan melakukan pemotongan sumbu. Untuk pemotongan sumbu disesuaikan agar tidak terlalu panjang maupun tidak terlalu pendek, seperti yang terlihat pada video. Untuk lilin aromaterapi yang sudah siap, dapat digunakan label ataupun penambahan merek untuk dipasarkan. Lilin siap digunakan secara pribadi ataupun dipasarkan. Saya Monica Inggrini, izin pamit undur diri. Terima kasih.